jam 1. Kang Luki, silakan dimulai. Saya serahkan ke Kang Luki. Untuk slide, saya udah setting bisa siapa aja bisa share screen. Silakan Kang Luki. Dokter Min nanti yang mau share ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesediaan waktu teman-teman semua, kerelaan waktunya untuk mengikuti acara Zoom dari PPM, Penggiat Magot Nusantara. Alhamdulillah hari ini kita akan mendengarkan langsung paparan dari Dr. Win, sedekah ilmunya dari Dr. Win ini. Beliau dokter ya, tapi concern pada lingkungan hidup. Sedikit cerita sedikit ya, beliau ini selain dokter juga beliau ini penyanyi ya. Barusan kita didengarkan dengan lagu-lagu karangan beliau. Beliau ini pernah mendapat rekor muri karena menyanyi 36 jam ya, Dok ya. Betul, lagu-lagu betul. Kos Plus. Ya. Jadi dengan beberapa grup band. Hebat. Dengan beberapa grup band. Suaranya empuk. Emang kayaknya harusnya selain dokter ini penyanyi ya. Jadi Bang, bandnya itu seluruh Nusantara. Saya ambil Jakarta 1, DKI. Cimahi 1. Cimahi yang dekat dengan rel kereta api itu ada studio di situ. Keren banget. Ya, alhamdulillah. Dan sekarang jadi pejuang lingkungan hidup ya, Mas ya. Jadi pejuang lingkungan hidup. Alhamdulillah, ya. Jadi kita hari ini akan mendengarkan paparan dari Dr. Win dengan apa-apanya yang apa yang pengalaman beliau, dan nanti kita akan disusul kemudian dengan diskusi dan tanya jawab ya, gitu ya Kang Adi ya. Nanti jadi tanya jawabnya nanti terakhir setelah Pak Dr. Win bisa menyampaikan paparannya. Silakan Dr. Win, bila ada yang mau di-share screen. Ya, saya menyapa dulu aja. Rupanya ada sejawat saya yang ikut gabung di siang hari ini, yaitu Dr. Suhartini dari Rumah Sakit. Halo, Dr. Suhartini. Monitor, Dok. Oke lah. Alhamdulillah nih kalau mungkin masih ada pasien beliaunya, tapi sudah sudah gabung kok. Sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Siang hari ini kami ya berbagi, menyamakan persepsi tentang permagotan lah. Kenapa kok kita ambil sekarang, bukan kemarin, bukan besok ya? Karena hari ini khusus kami dari PPM ikut merayakan Hari Ibu. Semoga ibu-ibu yang gabung di sini tetap diberi kesehatan yang prima, tetap semangat. Kenapa kok kita hari ini mengistimewakan ibu ya? Kita udah banyak berhutang budi pada ibu kita masing-masing. Mulai kita 9 bulan, 10 hari bertapa di perutnya ibu kita masing-masing. Kemudian kita mendapat ASI dari ibu, dibesarkan, kita mulai nggak bisa jalan, diajari jalan. Itu kalau dihitung berapa sih? Rupiah, kalau dirupiahkan tuh kita nggak sanggup membayarnya. Yang kedua, alasan saya, ibu-ibu ini tukang masak. Di samping yang profesinya dokter, insinyur, apoteker, dan lain sebagainya, pastilah memasak di rumah. Di mana hasil masakan itu menyisakan potongan-potongan yang tidak kita perlukan. Misalkan bayam, akarnya kita mesti dibuang sama ibu-ibu.
apel lah, nanti kulitnya, nanas kulitnya kita dibuang oleh ibu-ibu kita. Nah, makanya ibu-ibu itu kita beri ya appreciate hari ini, karena sampah organik yang begitu baik itu hasil dari ibu-ibu kita di rumah masing-masing yang melakukan proses memasak. Karena dari sampah organik itu akan menghasilkan sejuta berkah ya. Jadi potensi sampah organik terutama itu akan menghasilkan sejuta berkah. Apa sejuta berkah itu? Sejuta berkah itu bisa ada nilai nominal, kalau dirupiahkan sejuta berkah dari bagi kesehatan. Nah, oleh karena itu siang hari ini saya atas nama ini ya, pengurus dari BPM Pusat mengajak teman-teman sekalian, atau lebih tepatnya sahabat-sahabat saya sekalian, untuk menyampaikan persepsi, berbagi ilmu dan menyampaikan persepsi. Tolong nanti kalau persepsinya dari saya misalkan kurang tepat, bisa langsung kita samakan. Apa sih perspektif Maggot dari sisi kesehatan? Kita tahu dari perspektif yang Pak Ardi sampaikan kemarin ya. Tolong Mbak, next slide yang ada perspektif tentang maggot ya. Nah, ini. Nah, ini perspektif yang dibuat oleh teman-teman dari BPM. Itu kenapa kesehatan masyarakat, saya minta ke Pak Ardi itu paling ujung sendiri itu. Yang pertama kali yaitu lingkungan hidup. Dimana kalau sampah-sampah dari, terutama ya dari ibu-ibu. Saya mohon maaf ya, ini sering menyebut sampah-sampah dari ibu-ibu yang dihasilkan dari memasak. Karena apa? Nanti ke depannya ketua kita Pak Ardi itu mengharapkan bahwa ke depannya kalau kita sudah menjalankan tentang persampahan dan baik dan benar, itu yang namanya sampah-sampah tidak akan ada di TPA itu. Jangankan di TPA kalau perlu nggak ada. Nah, itu tekad kami, sahabat-sahabat sekalian, bahwa nanti sampah-sampah yang cukup katakan di perumahan, itu cukup dikoordinasi di tingkat perumahan aja, nanti menghasilkan suatu dua produk yang besar, yaitu apa? Pupuk hayati, pupuk organik, dan maggot ini. Di mana maggot nanti bisa untuk pakan ternak, alternatif pakan ternak. Ternak itu bisa perikanan, mulai ikan yang kita konsumsi sampai ikan hias. Ikan hias pun akan warnanya lebih cerah. Kalau merah-merah betul, tidak, bahasa Jawanya tidak puyeh, tidak warna pastel apa gitu ya. Jadi merah-merah betul. Itu sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh, kebetulan keponakan saya sendiri yang di Blitar itu. Blitar kita tahu bahwa di Blitar itu banyak sekali produk ikan hias, mulai koi, koki, apa dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua pupuk hayati. Pupuk hayati itu kita tidak bisa meninggalkan pupuk ini. Pastilah 1-2 pot ibu-ibu pasti punya. Nah, disitulah untuk untuk nggak usah beli pupuk lagi. Nah, kemudian tentang lingkungan hidup, ini langsung saya ke ini ya, potong dulu apa sih efek langsung yang bisa kita lihat dari efek kesehatan. Ya, jadi namanya hormon ya, yang 4 hormon itu ya. Nah ini ya, jadi saya langsung kopas dulu ke sini, dialihkan ke ini dulu ya, karena apa sih yang kita dapat dari budidaya maggot itu? Walaupun produknya 1-2 kilo itu sangat berarti bagi bidang kesehatan. Suatu contoh, misalkan saya pernah ngalami di awal-awal itu ya, bahwa kita sudah berproduksi 1-2 kilo, itu kita melihat maggotnya itu sudah senang sekali.
Walaupun kadang-kadang ada yang menjijikan. Kalau saya nggak jijik, saya senang sekali dengan. Nah, dengan adanya senang kita, itu otak kita secara tidak langsung akan merilis suatu hormon kebahagiaan. Apa itu? Yaitu endorfin. Endorfin itu kalau dipanjang itu endogenous morfin. Ini kalau Awan bilang itu hormon kebahagiaan. Kenapa disebut hormon kebahagiaan? Kalau hormon ini dirilis oleh tubuh karena kita melihat hasil maggot tadi itu otomatis Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah, merilis otak kita secara tidak langsung dan kita tidak menyadari. Itu akan terbentuk secara langsung. Nah, di mana kalau hormon ini sudah terbentuk secara langsung, kita tuh efeknya hormon itu akan banyak sekali. Kita akan merasa bahagia. Muter-muter, Adik. Wah, saya sudah berhasil. Walaupun 1 genggam, 2 genggam, itu sudah menimbulkan rasa senang terhadap kita di otak kita itu. Nah, kalau sudah itu kita efeknya hormon endogenous morfin ini itu kita akan senang. Satu. Kedua, kita karena sifatnya hormon ini sama dengan kalau di dunia medis itu untuk menghilangkan rasa sakit apa? Jadi bisa menghilangkan rasa sakit. Nah, sehingga tubuh kita tidak akan capek. Walaupun nanti sementara 1-2 genggam, nanti kalau udah berproduksi 5 kilo, 10 kilo, itu hormon-hormon keempat-empat ini akan terbentuk semua. Yang paling sering disebut-sebut itu hormon endogenous morfin ya. Itu sama dengan morfin yang manusia bentuk itu. Akan tetapi bedanya, kalau morfin yang dibentuk manusia itu, kalau sekali suntik, kedua tidak suntik, nanti akan ketagihan. Dan itu bukan main efeknya ketagihannya. Itu ketagihannya kalau nggak punya uang, nggak. Macam-macam lah sampai tindak kriminal. Tetapi oleh karena ini endogenous morfin buatan Gusti Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang namanya efek samping. Kita berhenti nggak melihat maggot-maggot, ya sudah hormon ini berhenti. Jadi ini pengaturan keseimbangannya bagi tubuh kita bukan main. Nah, itu teman-teman, efek yang langsung kita rasakan dari aspek kesehatan. Keempat, hormon-hormon ini terbentuk dengan secara otomatis tidak kita sadari. Oke. Next slide. Kembali ke yang perspektif tadi. Gambar yang perspektif tadi. Oke, stop. Ini kok tetap masih. Oke, ya. Kemudian merambah ke atasnya ke tanam pangan, peternakan, pertanian, bisnis, ini sudah banyak dibicarakan oleh teman-teman. Kali ini saya tidak membicarakan itu lagi, langsung ke efek ke kesehatan masyarakat secara keseluruhannya nanti. Jadi kembali lagi, kalau kita ini membayangkan sampah ya, dimana kalau kita membicarakan maggot ini dari efek apapun tidak bisa lepas dari sampah. Sedangkan sampah itu merupakan masalah yang harus kita hadapi bersama. Bersama itu siapa ya? Ya kita sendiri sebagai masyarakat, kemudian pemerintah dan pengusaha. Nah, makanya dalam lagu yang saya karang itu urusan sampah itu oleh masyarakat, pemerintah dan pengusaha, di mana 3 unsur ini harus berkolaborasi, harus bersinergi untuk mengatasi masalah sampah. Nah, kalau sampah ini sudah teratasi dengan baik di seluruh Indonesia, ini perannya PPM di sinilah untuk selalu mengkampanyekan, menggembar-gemborkan dari detik ke detik tanpa henti. Saya salut dengan ketua saya Pak Ardi. Setiap saat beliau duduk, beliau mana itu sampah mesti yang dibahas. Dan kedepannya mau diapakan sampah ini. Nah, salah satunya pengolahan maggot dengan maggot ini. Dan di Surabaya sudah ada pengolahan sampah yang sudah menghasilkan energi listrik. Itu adanya di Benowo. Mungkin ini satu-satunya di Indonesia
yang diresmikan oleh Pak Presiden Jokowi 26 Mei tahun ini juga. Dan konon itu sudah menghasilkan 9 megawatt listrik. Jadi sekitar jalan-jalan itu sudah menggunakan energi listrik yang dari sampah ini. Nah, bukan main kan sampah kalau kita mau dan tahu cara-cara untuk mengolah sampah seperti itu. Sampai energi listrik pun bisa kita produksi. Nah, kemudian kalau sampah-sampah ini dikelola dengan baik dan benar, maka ujung-ujungnya sampah yang menggulung, just info aja ya, sahabat-sahabat kalian, bahwa di Surabaya itu ada lahannya untuk TPA itu 37,4 hektar. Kami mewakili BPM juga sudah pernah berdiskusi dengan Pak Sek Kota, dengan Wakil Wali Kota juga mendiskusikan tentang keberadaan gunung sampah. Tingginya itu alhamdulillah 17 meter. Nah, itu kalau kita kelola dengan baik dan benar, dan kita diskusikan di grup BPM, itu akan hilang si gunung sampah ini dalam waktu 3 tahun. Nah, kalau sampah-sampah 3 tahun ini akan menghilang, kalau toh ada sisa sedikit-sedikit, kalau benar di TPA akan 0. Di TPS-TPS, di perumahan-perumahan sudah diolah tadi ya, yang kita bicarakan di depan, itu akan membawa manfaat yang bukan main. Yang saat ini gunung sampah itu macam-macam gasnya bukan main banyaknya. Yang paling berbahaya yaitu metana. Di mana metana ini akan dan pernah membuat korban di Cimahi itu sampai 2 kampung. Kalau nggak salah ada 157 nyawa yang melayang dengan sia-sia akibat korban sampah. Nah, marilah kita bersama-sama dengan pemerintah dan pengusaha untuk meminimalkan sampah-sampah yang ada. Mari kita bayangkan, kalau gunung-gunung sampah itu di setiap kota tidak ada atau minimal rata dengan tanah, sudah tidak ada gunung. Coba kita bayangkan, gas CO2, gas O2, metana, nah, itu yang akan kita hirup lagi sudah. Nah, kalau kita sudah tidak menghirup itu, masyarakat yang lalu lalang di sana, nah, itu udaranya akan bersih. Di mana kalau udara bersih itu kita hirup kesehariannya, tidak menutup kemungkinan kesehatan kita akan lebih baik. Maka apa ujung-ujungnya nanti? Kalau kesehatan kita, masyarakat seluruh Indonesia ya, kalau kita mau mengkampanyekan dan bergerak bersama-sama menghilangkan sampah, meminimalkan, itu kesehatan masyarakat akan lebih baik. Nah, kalau kesehatan masyarakat lebih baik, tidak menutup kemungkinan usia harapan hidup individu Indonesia itu akan lebih panjang. Nah, di sini ada 2 persoalan. Kalau sampah sudah kita bisa minimalkan atau kita hilangkan, ada 2 kategori yang akan menjadi yang perlu kita pikirkan, yaitu satu yaitu lahan yang sekitar 37,4 kita ambil contoh di Surabaya, akan diapakan itu teman-teman sekalian. Yang kedua, kalau masyarakat Indonesia usia harapan hidup jauh lebih tinggi, katakan 90 tahun ke atas, timbul masalah lagi ya. Nah, dan ini perlu kita perlu pikirkan juga. Mau dikemanakan saudara-saudara yang umurnya tua-tua nanti? Nah, tentunya ya. Apa ini? Jadi usia harapan hidup yang akan tinggi akan bukan menimbulkan masalah, akan bisa kita atasi. Ya. Mohon maaf yang lain di mute dulu ya. Saya tahu kalau bicara ini yang lain mohon di mute dulu ya. Apa bisa di unmute dari sentral? Harus host, saya nggak bisa, Kang Ardi.
Ardi, Kang Ardi, ada teman-teman yang ini bocor nih yang minta di mute dulu. Sudah. Oke, nuhun. Lanjut. Oke, usia harapan hidup yang makin tinggi itu nanti kita pikirkan dengan pemerintahan nanti. Pasti pemerintahan ada di sana nanti. Kemudian yang kedua, lahan. Lahan yang 37,4 ini bukan main lebarnya, bukan main luasnya. Itu akan kita apakan nanti. Nah, ini yang perlu kita diskusikan juga ya. Tetapi saya punya angan-angan. Jadi lahan segini ini harus kita manfaat. Apa? Misalkan dengan integrated green integrated urban farming. Karena itu nggak terlalu jauh dari kota. Nah, itu kita manfaatkan teman-teman sekalian. Di sana nanti akan terintegrasi. Misalkan ada pertanian, ada perikanan, ada perkebunan. Kalau perlu ada kehutanan, kita tanam pohon-pohon yang besar layaknya di mana itu kebun raya Bogor itu ya, di kebun raya di Jawa Timur juga ada di Pasuruan. Nah, itu kalau kita tanami tanaman yang besar-besar, bukankah oksigennya akan bertambah daerah sekitar situ? Kita tahu bahwa 2 pohon itu mampu membuat sirkulasi udara 1 individu yang baik. Nah, nanti kalau di sana bisa ribuan akan terselamatkan menghirup udara yang bersih. Kembali lagi ujung-ujungan kesehatan masyarakat akan lebih baik. Nah, itu kalau pohon-pohon ya. Kalau dari sisi ini saya punya pandangan gini. Jadi nanti ada ada suatu bangunan dan ini berbayar. Jadi misalkan bangunan ada pintu masuk. Pertama masuk di pintu masuk nanti kita buat edukasi. Nah, edukasinya apa? Misalkan di sana kita tempatkan 4 atau 5 sapi perah. Nah, kita edukasi masyarakat. Biasanya yang paling enak dari masyarakat sekolah ya, entah itu SMK, entah SMA, kita ajari cara memerah susu sapi yang baik dan benar. Misalkan selama ini masih mengalir aliran tradisional, di mana puting-puting sapi sebelum dilakukan pemerasan itu diberi minyak goreng itu ya. Minyak goreng pun katanya yang bekas dipakai. Nah, itu efeknya saya mengadakan observasi bahwa putingnya susu ini akan mengalami pengerasan. Nama medisnya itu keratinisasi. Pengeras. Sehingga sapi kalau diperas untuk kedua kalinya, kita tahu sapi diperas 2 kali ya, teman sekalian, pagi dan sore. Kalau diperas kedua kalinya, itu akan kesakitan dan menimbulkan stres. Makanya sapi itu kalau mau diperas, si ekornya itu diikat sama kakinya, salah satu kakinya. Supaya apa? Supaya sapi ini nggak bisa bergerak, akan mendepak oleh yang memeras itu. Nah, nanti ke depannya saya sudah punya formula bahwa sudah kita tinggalkan minyak bekas itu untuk memasas dulu. Nah, observasi saya bahwa sapi kalau digunakan dengan formula yang baru ini tidak akan mengalami pengerasan, keratinisasi tidak akan. Sehingga apa? Secara psikis sapi ini akan manul, tidak akan stres, dan hasilnya satu sapi akan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kuantitas yang sudah terbukti ya, antara 0,2 sampai 0,5 sekali peras. Nah, kalau 2 kali kan 0,4 sampai 1 ya, 0,8 sampai 1 liter. Nah, itu kalau sapinya 100, kalau sapinya 1000, itu sudah ada nilai tambah lagi. Oke, ini dari sapi aja. Nanti jalan lagi ada perikanan misalnya, klaster perikanan kita buat di sana. Nah, kemudian kita ajari masyarakat, entah itu anak-anak sekolah. Nah, jadi cara memberi pakan ikan-ikan yang baik dan benar. Jadi memberi makan ikan itu ada SOP-nya, teman-teman. Jadi katakan 1 kolam
ada 5 kilo, bukan 5 kilo kita lepas begitu aja. Enggak, kita bertahap. Ada 2-3 tahap. Jadi pertama kita lempar. Itu voice-nya akan keras sekali. Gitu ya. Nah, setelah voice-nya pertama hilang, baru kita lempar pakan yang kedua. Seterusnya. Sampai suaranya itu sunyi. Itu menandakan bahwa ikan-ikan sudah kenyang. Sudah, kita tidak usah memberi pakan lagi. Dan insya Allah hasilnya tidak akan ada kelebihan makanan yang akan mengendap di dasar kolam bercampur dengan feses ikan. Dimana kalau bercampur, sisa-sisa akan timbulkan amonia. Kita tahu amonia akan merupakan racun bagi ikan-ikan. Ujung-ujungnya nanti panennya tidak akan full. Kematian akan lebih dari 10%. Nah, itu salah satu contoh kalau ruang-ruang sekarang menjadi TPA-TPA itu bisa kita ciptakan green integrated seperti itu, dan ini berbayar. Coba kita bayangkan kalau 37,4 itu akan mendatangkan uang berapa? Bukankah PAD di daerah yang bersangkutan, Pemkot, Penkap itu akan meningkat PAD-nya, pendapatan asli daerahnya pasti akan meningkat. Nah, nanti kalau sudah meningkat, ujung-ujungnya kita kaitkan dengan usia harapan hidup yang makin tinggi tadi, ya itulah untuk beliau-beliau yang bisa berumur panjang. Kita kelola, kita subsidikan untuk beliau-beliau yang berumur panjang. Nah, ini sebagai contoh di negara Cina, Singapura, itu banyak sekali individu yang sepuh-sepuh. Nah, di mana di sana bukan dimanfaatkan, diberdayakan, diberi pekerjaan yang ringan-ringan. Nah, contohnya di sana ada kapal yang muter-muter danau, itu dioperasikan oleh sesepuh-sesepuh ini, dan ringan sekali, alat-alatnya ringan, dibuat ringan, dan itu mendapat upah. Nah, upah inilah yang untuk kehidupan manusia-manusia yang berumur panjang ini. Nah, itu nanti pastilah pemerintah akan memikirkan hal-hal yang seperti ini. Kemudian yang lain, saya ambil contoh, tolong gambar yang siklusnya lalat. Terus lanjut. Nah, ini yang ini ya. Oke, mari kita amati ini yang sebelah kiri, ini nggak bisa saya bahas ya. Saya ingin membahas yang di sini. Ini karena ini hubungannya dengan aspek kesehatan. Jadi kita sudah tahu semua, dan saya yakin sahabat-sahabat sudah pakar semua. Saya akan menuju suatu fase, di mana fase ini, fase kalau kita bilang kepompong ya. Jadi siklus lalat sebelum menjadi lalat itu akan kepompong ya. Setelah lalatnya keluar akan meninggalkan kepompong. Nah, ini selama ini teman-teman sahabat-sahabat kita, namanya kasgot ya, itu dipakai untuk menimbun tanaman-tanaman di mana ini akan menghasilkan akan menghasilkan tanaman yang bagus. Misalkan kalau tanaman berbuah, buahnya bagus. Kalau tanaman berbunga, bunganya akan lebih bagus. Nah, tetapi ini saya menemui di Jepang itu akan dibuat menghasilkan industri kesehatan. Kayaknya ada yang belum diatur ya. Nah, oke. Jadi si kepompong ini konon di Jepang itu sudah bisa dibuat sebagai produksi kesehatan. Yaitu apa itu? Yaitu benang jahit operasi. Nah, untuk hal ini saya sudah mendiskusikan dengan teman-teman dari alumni saya, dari alma mater saya, dan sangat menarik. Kalau saya betul juga kita identikan dengan ulat sutra, di mana benang-benang operasi, benang-benang untuk dental floss, pembersihan kotoran di sela-sela gigi, itu terbuat dari sutra, di mana sutra itu yang dari kepompongnya ulat sutra ini. Nah, harapannya nanti ke depannya ini masih dalam pembicaraan, mudah-mudahan ada titik terang
bisa juga dipergunakan sebagai benang jahit operasi. Kalau ini sudah bisa ada berhasil penelitiannya, ini bukan main. Kepompong ini nanti ada harganya, dan Indonesia akan mungkin akan diproduksi secara massal, dan ini merupakan aset juga bagi negara. Satu itu. Yang kedua, ini kandungan cangkang ya. Kita dirikan kalau di kerang. Kalau di kerang sudah ada di tempat saya di Sidoarjo, bahwa cangkangnya kerang itu bisa dimanfaatkan untuk mengurangi stunting, di mana kandungannya kalsium, magnesium, flubor itu ada di sana. Nah, ini sudah diuji coba dan akan diaplikasikan di snack, makanan ringan. Kebetulan ada pejabat yang punya sekolahnya ini yang mengadakan penelitian. Mudah-mudahan ini tinggal satu tahap lagi bisa dicampur di snack-snack itu. Itu peruntukannya ibu yang hamil ya, bumil, terutama bumil yang sudah dikatakan oleh dokter kandungannya ibu hamil usia 4-6 minggu. Itu kondisi janinnya ada di dalam kandungan seorang ibu harus terjaga dengan baik dan benar. Kebetulan di bidang saya, di spesialis saya, itu ada salah satu kuman aja yang hidup di ujung akar gigi yang bisa menembus plasenta seorang ibu yang sedang hamil. Kumannya bagus namanya, AA singkatannya. Acinobacillus. Pengobatan bagus. Takut tuh. Ya, sebentar Pak, saya tak bicara dulu, nanti kita diskusikan ya, Pak Kobar ya. Jadi itu bisa menurunkan stunting nanti. Kalau perlu kita hilangkan bahwa janin yang ada di kandungan seorang ibu akan bisa ditembus satu-satunya kuman yang ada di ujung akar gigi. Nah, itu akan mempengaruhi perkembangan janin ini, sehingga nanti kalau ini nggak dirawat, karang giginya, gigi yang lubang dan lain sebagainya, nanti anaknya bisa lahir BBLR, bayi lahir dengan berat badan rendah, usia kehamilan cukup matang, tetapi dia lahir di bawah 2.500 gram. Akhirnya apa? Si bayi ini dimasukkan dalam infant inkubator, jadi inkubator anak-anak. Kasihan kalau sudah masuk ke situ, nah nanti di samping biaya yang tinggi, juga memerlukan waktu nggak sedikit. Nah, kemudian ada lagi guna dari kepompong ini. Ada penelitian yang menyatakan bahwa kepompong itu mengandung seperti kasa ya. Nah, kasa-kasa ini akan mempercepat kesembuhan suatu luka. Jadi luka ini kalau diaplikasikan dengan ini kita ngomong ke ulat sutra ya. Tapi kita hipotesis saya itu kita identikan sementara ini kepompong yang dari lalat hitam ini dengan kepompong dari ulat sutra. Nanti hipotesisnya kalau terbukti ya sudah bisa diaplikasi ke manusia gitu ya. Cara bahwa ini sepertinya biokontabilitasnya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini sangat menarik sekali. Harapan saya nanti ketua kita Pak Ardi bisa mengkomunikasikan hal-hal seperti ini ke kementerian-kementerian yang bersangkutan. Nah, kemudian dalam Zoom diskusi yang terakhir, saya mohon untuk Pak Ketua sebaiknya kita berkolaborasi juga dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan itu. Kalau agama, bahwa kita selama ini ada mutu-mutu kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, itu kalau nanti dibantu oleh Pak Ustadz yang ada di dinas-dinas agama, Kementerian Agama setempat, nanti yang namanya maggot ini bukan menjijikkan. Mudah-mudahan bisa mendapat label halal seperti di luar negeri. Contohnya di Thailand aja, ini sudah menjadi makanan ringan si maggot ini. Nah, ini Indonesia harusnya bisa juga. Tentunya kita harus menyerahkan bukti-bukti bahwa maggot itu seperti ini, kandungannya ini. Kalau menjijikkan sih, saya kira ada makanan-makanan yang berproses awal-awalnya menjijikkan.
Saya tidak akan menyebutkan itu, nanti efeknya ada. Jadi ada makanan-makanan. Nah, maggot ini alangkah baiknya kalau kita usulkan sebagai makanan bisa untuk konsumsi kita semua manusia, dengan tentunya dengan alasan ya ini ya, supaya nanti Departemen Kesehatan, Departemen Agama akan menghantarkan produk-produk yang sudah kita produksi nantinya itu seperti itu. Waktunya gimana, Pak? 5 menit lagi, Dok. 2 menit. 5 ya. Jadi itu tadi. Kemudian saya akan menyinggung sedikit dengan rumah kaca ya. Tolong next rumah kaca ya. Jadi gini, kenapa saya menyinggung rumah kaca ini ya? Karena nanti ada hubungannya dengan aspek kesehatan juga. Selama ini kita sering mendengarkan rumah kaca, gas rumah kaca. Sebetulnya apa ya gas rumah kaca itu? Jadi kalau setahu saya itu bahwa kita bayangkan aja rumah kaca ya rumah dari kaca semua, dindingnya maupun atapnya. Nah, ini banyak sekali kita temui di negara-negara yang mengalami 4 musim. Nggak jauh-jauh, misalnya di Australia aja, itu banyak sekali. Itu fungsinya, satunya fungsinya itu yang salah satunya yaitu atapnya itu bisa memasukkan sinar matahari ke dalam ruangan seisi itu. Nah, apa sih gunanya itu? Ya, gunanya nanti kalau malam hari pas dingin di dalam itu nggak akan merasa dingin. Kita tahu bahwa di Australia banyak sekali itu peternak-peternaknya, misalkan biri-biri, domba apa itu ya. Ya, jadi itu rumah kaca berasal dari gitu. Nah, sekarang yang sering digembar-gembar gas rumah kaca yang ditakut-takutkan seperti itu. Memang kita harus takut. Lebih baik takut daripada kita tidak waspada. Takut dalam arti waspada ya. Pertama yang ditakutkan yaitu karbon dioksida. Yang lebih lagi karbon monoksida. Kita tahu berapa ribu, berapa juta ada gas buang yang ke atas langit itu. Nah, itu mungkin berjuta-juta kalau di Indonesia ya. Cerobong-cerobong asap seperti itu. Bukan ditambah lagi gas-gas buang yang berasal dari sepeda motor, kendaraan itu mobil. Kita tahu sepeda motor sekarang itu berapa kalinya mobil. Itu ngeri sekali kalau gas buangnya ditampung itu bukan main. Nah, kita tahu dia itu arahnya ke atas itu, gas-gas itu. Dan di sanalah ada lapisan ozon di atas planet sana itu. Nah, ozon ini kan fungsinya untuk menghambat ya, menghambat kira-kira gas ultraviolet yang cukup untuk makhluk di bumi ini. Nah, kalau nggak ada gas ozon itu, nanti kita akan kebanyakan ultraviolet. Semua yang berlebihan itu tidak akan baik menurut kesehatan. Nah, salah satunya yaitu, makanya kalau karbon dioksida, karbon monoksida, ditambah lagi gas metana yang berasal dari peternakan ini, jangan dikira ini nggak membuat gas metana itu, di mana bisa mendukung akan berkurangnya ozon nanti. Nah, kita kalau ozonnya berkurang, nanti sekarang pun ada indikasi sudah ada kekurangan ozon itu. Di mana itu iklim yang sudah nggak seperti dulu lagi. Kalau dulu kita waktu kecil, ya sudah Maret itu sudah nggak ada hujan. Sekarang coba kita lihat, nah, September, bahkan Desember, itu kalau orang Jawa bilang, Desember itu gede-gedenya sumber, di mana musim penghujan tinggi-tingginya. Nah, nanti berjalan Januari, Februari, Maret, sudah. Maret itu perutnya hujan, tidak ada hujan itu. Tapi sekarang kan iklim berubah. Udah nggak bulan apa, tetap hujan aja. Nah, belum lagi ada, ya, itu gas-gas yang ini kita ambil contoh karbon monoksida, CO. Kalau dioksida kan CO2 ya, ini CO. Nah, karbon monoksida di situ ada simptom-simptom yang harus kita waspadai. Kalau misalkan kita memberikan
yang sering terjadi itu membersihkan sumur lama ya, di mana karbon monoksidanya banyak itu. Jadi nanti kalau misalkan ada ciri-ciri seperti ini, nyeri dada, kemudian sesak napas, kemudian ada diare, kemudian korbannya ini merasa kebingungan. Nah, itulah simptom-simptom tanda-tanda dari individu ini keracunan karbon monoksida. Satu lagi hal, kebetulan saya dulu senang ini mendaki gunung. Nah, kalau kita naik ketinggian bertambah 100 meter, itu tekanan atmosfer kita akan bertambah. Nah, itu sering terjadi mendaki gunung, tahu-tahu lemes di atas. Itu terapinya sudah gampang sekali. Diusung aja si korban ini untuk turun. Karena tekanan atmosfer yang turun, sudah dia akan sembuh sendiri. Sesak napasnya, kebingungannya itu akan sembuh sendiri. Kalau yang paling praktis ya, kalau pas kita tidak membawa obat apa. Nah, satu lagi untuk diving, untuk penyelam-penyelam itu bertambahnya kedalaman 10 meter, itu tekanan atmosfer akan bertambah 1 atm, teman-teman sekalian. Nah, ini bahayanya juga kalau tabung yang di punggungnya itu kehabisan apa itu tekanannya besar sekali dan akan bahaya sekali. Makanya di sana ada apa ya, garis bahaya di laut-laut itu. Nah, ini efek-efek simptom-simptom yang harus kita perhatikan kalau keracunan karbon gas-gas gas rumah kaca. Akhirnya dia populer dengan gas rumah kaca, berasal dari rumah kaca sendiri itu tadi. Tidak tahu, ini perkembangannya pembicaraan kok asik sekali nih. Gas rumah kaca, karbon monoksida seperti itu. Ya. Asalnya dari rumah kaca betul-betulan itu. Saya kira cukup ya waktunya, Pak Arsi. Ya, terima kasih Dr. Win. Ini Kang Luki, Kang Luki izin live katanya. Karena tadi memang sudah pamitan juga keluarganya pada sakit, belain untuk membuka acara ini di awal. Jadi saya udah bilang juga sama Kang Luki kalau Kang Luki nanti ada masalah, saya yang gantiin. Ya, terima kasih Dr. Win penjelasannya. Mungkin saya ini aja biar lebih bulat tadi penjelasan rumah kaca tuh saya tambahin dikit ya Dok ya. Siap, silakan. Jadi gambarannya itu setiap CO2 yang dihasilkan di bumi itu sebenarnya akan terdegradasi oleh makhluk-makhluk lain termasuk sama udara. Cuma seandainya CO2 yang yang akumulasinya tinggi, maka dia, suara saya jelas nggak Dok? Jelas. CO2-nya tinggi, maka dia akan terakumulasi di stratosfer, di bagian yang paling dekat dengan bumi. Nah, itu akan jadi lapisan khusus. Nah, lapisan khususnya itu seperti rumah kaca yang tadi Dr. Win bilang. Jadi efeknya itu bumi semakin panas. Kurang lebih seperti itu. Nah, satu gas yang asalnya dari sampah organik itu adalah metan. Jadi metana itu adalah dibentuk, ya, salah satunya dibentuk oleh bahan-bahan organik yang terdekomposisi. Mohon perhatikan ya garis bawah ini, yang terdekomposisi secara anaerob. Jadi kalau tanpa udara atau sedikit udara akan menghasilkan metana CH4. Dan kalau ini terakumulasi di udara itu dampaknya bisa sampai Dok, itu share screen-nya sudah selesai Dok ya? Ya. Share screen-nya sudah selesai. Dampaknya bisa 21 lanjut, Pak. Ya 21 hingga 28 kali dari CO2 biasa. Itu barangkali penjelasan mengenai itu rumah kaca. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, pada paham nggak nih? Ini materinya kejauhan apa kesehatan nih? Jadi kayaknya materinya harusnya macul nih kayaknya. Oke, Mas
Mas Arki dari Green Prosa Banyumas ya, Mas Arki ya? Iya betul. Ya, silakan Mas Ngardi. Arki. Silakan Mas Arki. Izin dok, ini kan Siap. ada beberapa hal yang mau saya tanyakan terkait ketika kita pengelolaan sampah itu, kondisi pengelolaan sampah ya yang sudah saya alami. Sekarang kami mengelola sekitar 12 ton per hari sampah organik. Nah, isu yang lagi berkembang itu adalah tentang mikroplastik, dok. Nah, ketika di BASF sendiri, apakah sudah ada kajian untuk masalah mikroplastik itu sendiri? Itu kan lagi nge-boom sekarang ya. Kalau mikroplastik itu kemarin sempat ada beberapa kasus ya yang kami coba labkan, ada sedikit kandungan itu. Nah, ketika terakumulasi di hewan jadi human feed, human food gitu kan, itu apakah sudah ada riset yang menuju ke sana? Satu itu. Yang kedua, dari kesehatan sendiri nih, ketika kaskot itu ada kandungan mikroplastik, walaupun sebetulnya kita sudah tidak bisa menghindari ya, semua yang di sumber air kita hampir semua tercemar mikroplastik gitu. Tapi seperti apa sih efeknya atau bisa dieliminir dengan cara seperti apa? Mungkin itu sih dok, barangkali ada informasi gitu. Terima kasih. Baik, Mas. Ini Mas Oki ya? Eki Pak Oki? Arki. Oh iya. Pertama saya sampaikan salut. Sudah bisa berproduksi dengan bahan berapa? 12 ton ya, Mas Arki ya? Iya dok, dari kami sementara ini 12 ton per hari sampah organiknya. Targetnya nanti pertengahan Februari ya. Kami sudah sekitar 20-an lah, 25 sampai 30 ton per day. Gitu, TKP-nya di mana Mas Arki? Di Banyumas. Di Banyumas. Purwokerto. Ya. Wah, ini perlu dikunjungi nih, Pak Ardi. Ya, diserahkan kontak saya nanti. Oke, ya. Saya sering kontak-kontakan sama Mas Aldi itu. Ya, nanti berikutnya saya mesti di kontak juga. Jadi gini, Mas Arki, kebetulan ini mahasiswa saya ada yang melakukan penelitian efek mikroplastik terhadap hepar dari tikus percobaan. Jadi hatinya si tikus percobaan ini, di mana hasilnya ini merupakan pertama yang terjadi itu ada gangguan pembekuan darah. Jadi kalau kita periksa di laboratorium itu namanya bleeding time dan clotting time. Ini biasanya dilakukan oleh sejawat saya yang mau operasi, itu dilihat dulu bagaimana ini waktu ya, kita ukurannya dalam hitungan detik. Contohnya bekuan darah itu diperiksa, bleeding time, waktu pendarahan. Jadi contohnya misalkan nanti dokter akan melakukan irisan-irisan di jaringan itu berapa detik. Kalau itunya meningkat, nanti pendarahannya korelasinya di pendarahannya akan banyak. Nah, kemudian yang satu, bleeding time dan clotting. Clotting itu pembukaan darah. Waktu pembukaan darah ini harusnya itu tidak boleh terlalu lama. Nah, nanti kalau di dalam hasil check up-nya dia terlalu lama, pasti dokternya akan terapi dulu, tidak langsung dilakukan operasi. Nah, ini kebetulan hasil penelitian yang paling terakhir dan belum dibukukan, masih dalam diskusi ya. Itu hasil terakhir, si mikroplastik sudah mengalami gangguan pembekuan darah, di mana pembekuan darah akan lama bagi si tikus ini ya. Nah, kemudian pembekuan anaerobi hepar ada kandungan yang bisa mengarah ke CA, keganasan. Nah, ini kalau mikroplastik ini ya kita sering ada kabar entah itu hoax apa ya, bahwa kalau menggoreng gorengan ya itu dicampur tas kresek itu, apa ini benar apa enggak tahu. Kalau memang itu seperti itu ya kita harus mengadakan pengawasan yang ketat. Nah, ini tugasnya dari balai-balai POM, dinas-dinas kesehatan itu. Nah, jadi akan dan ini kalau di hewan percobaan itu ada yang belum diatur ya. Bentar, Ada suara. Nah, sebentar. Udah dok, udah. Ya.
Nah, jadi itu misalkan mikroplastik disuntikan ke heparnya tikus, katakan 0,5 miligram itu, di sana akan 0,5. Jadi nggak ada yang diserap maupun diproses oleh pencernaan si tikus ini. Dan ini kalau 100% itu suatu angka yang sangat mengerikan, membahayakan. Biasanya kalau sudah di hewan percobaan, itu kalau diaplikasikan di manusia akan hasilnya sama. Kalau tahu ada perbedaan tidak akan jauh berbeda. Nah, itu banyak dilakukan di antibiotik, di mana kalau dilakukan istilahnya sensitivity test gitu ya, nah, itu dilakukan di hewan maupun nanti di manusia, itu akan ada LDVT-nya. LDVT itu artinya 50% kematian dari sel-sel itu. Nah, nanti kalau kematiannya terlalu tinggi, tidak akan diterima. Jadi isinya LDVT test. Sebelum obat ini beredar ke masyarakat, itu harus dites LDVT-nya itu. Kalau tidak membahayakan, ya silakan. Itu tes dari mikrobiologinya. Belum tes dari yang lainnya, kandungan mineralnya dan sebagainya lah. Saya kira itu ya, mikroplastik sangat menarik sekali. Dan mungkin ini Pak Ardi ya, ini harus kita diskusikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup mungkin nanti. Ya, ini sangat menarik. Jangan sampai nanti sampah-sampah organik tercampur anorganik, yang ujung-ujungnya plastik ini akan di metabolisme oleh maggot-maggot ini, dan ujung-ujungnya nanti hewan yang memakan itu akan berkesinambungan terus. Nah, nanti hewan udang, katakan dimakan ke udang ayam, ayamnya kita makan. Nah, itu penyerapannya kan tadi dikatakan 100%. Bukankah kita nanti makan mikroplastik? Nah, ini sangat perlu Pak, dimohon nanti disampaikan ke kementerian yang terkait ya. Saya kira itu ya, Mas Ardi ya. Mungkin nanti kita akan diskusi lebih tajam lagi. Ya. Agak berat pertanyaannya, soalnya mikroplastik itu setahu saya internasional aja lagi meneliti itu. Nah, ini di Indonesia lagi rame Pak Ardi. Ini lagi rame. Kemarin saya diskus sama Bram ya, sama Yovita, teman-teman dari IWEK gitu kan, masalah dari Swiss kan. Saya diskus masalah mikroplastik yang di maggot nih gimana nih, karena kondisi di luar negeri oke lah, it's okay, kondisinya mereka well managed ya, maksudnya terpilah dengan baik. Kalau di Indonesia kan nggak karu-karuan sampahnya gitu, nggak karu-karuan, campurannya nggak karu-karuan, sampai di pengolahan kami juga wah nggak karu-karuan gitu. Nah itu seperti apa gitu, nah kondisinya apa? Gitu. Mungkin begini Mas Arki ya, mungkin begini. Jadi kita pertama yang kita harus tahu model sampah di Indonesia gitu ya. Pertama itu. Terus kita cari jalan yang paling dekat itu seperti apa. Contoh begini misalnya. Misalnya sampah plastik itu dia terurai, kemudian mengkontaminasi sampah organik. Ini kan hubungannya sama maggot kan? Oh iya. Nah, hubungannya dia mengkontaminasi, si plastik itu mengkontaminasi sampah organik sehingga partikel-partikel mikronya terserap misalnya gitu ya, homogen sama si ya ini kan sebenarnya bahasannya bukan bahasan kita maksudnya ketinggian. Tapi nggak apa-apa Pak Adi, nggak apa-apa. Kita Indonesia itu negara besar, harus mengikuti yang di luar negeri. Kalau enggak kita masalahnya bukan apa-apa Dok. Masalahnya ntar disangkanya si Ardi so tahu amat situ. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Jadi saya melihat begini, berapa lama sih si plastik itu bisa mengkontaminasi bahan organik? Itu poin pertama. Di waktu itu kita beresin sampah organiknya. Harusnya itu tindakan paling awal. Oke, yang ideal, sebagaimana diskusi kita sama Prof. Endri, yang ideal itu dipisah dari awal. Ya, itu ideal. Faktanya hari ini tidak ideal. Kita harus merubah fakta nih. Gitu kan? Kalau mau ideal kan faktanya harus dirubah. Ya. Nah, tapi hari ini yang ada faktanya ini mau digimanain? Gitu. Kan begitu dong. Harusnya harus ada apa disebutnya? Jembatan, moderasi. Harus ada moderasi dari ideal ke tidak ideal, dari tidak ideal menjadi ideal. Nah, kita harus tahu juga. Jadi nanti orang nggak asal ngomong juga. Misalnya Bram, wah ini di Indonesia bahaya nih.
plastik mengkontaminasi bahan organik? Tanya sama Bram. Emang berapa hari, berapa lama plastik bisa mengkontaminasi bahan organik? Nah, gitu Mas Arki. Jadi, oke. Itu satu hal ya yang saya masih panjang gitu tentang mikroplastik. Ya nggak tahu lah, di Indonesia orang soal BSF aja kita dorong ini keluarnya cuma Permen 14 kan. Nanti kalau nggak sama maggot sama apa ngabisin sampah organik, kan begitu ya. Saya mikirnya gitu aja, kalau nggak sama maggot sama apa ngabisin sampah organik. Itu barangkali Mas Arki tambahan dari saya. Saya cuma bisa ngasih permukaannya aja lah. Dalam-dalamnya mungkin bagian beliau-beliau lah yang meneliti. Oke, barangkali ada yang lain. Jadi gini Pak, mikroplastik itu sekarang lagi tren di luar negeri udah beberapa ya kira-kira 1 dasar yang lalu ya. Di Indonesia masih baru tren. Ini penelitian udah banyak sekali dan 5 tahun 6 tahun terakhir ini Dignas akan sudah menggelontorkan dana-dana untuk penelitian. Ya mohon maaf, kalau dulu individu yang ditaruh di penelitian itu mohon maaf tanda petik ya, itu orang yang dibuang. Tapi sekarang enggak. Dibiayai betul dan dicari orang-orang yang mau belajar dan mau meneliti. Ini mudah-mudahan nanti saya melalui alma mater saya akan saya sampaikan tentang mikroplastik ini. Maksudnya supaya lebih digencarkan karena ini tikus hewan perjowaannya hepatotoksik akan meracuni hati si itu. Ini di manusia kira-kira juga sama seperti itu. Nah ini sangat berbahaya dan pemerintah wajib memikirkan hal ini, mencari jalan keluarnya nanti. Mau diapakan ini? Sebetulnya itu mikroplastik udah nggak boleh didaur ulang sebetulnya. Nah ini cara memusnahkannya gimana? Kita tahu Mas bahwa yang didaur ulang itu menjadi tas kresek lagi, baunya seperti apa? Seperti sampah. Nah, nanti kembali lagi sampah masuk ke rumah kita malah. Kita sudah memilah-milah organik dan organik, nanti tahu-tahu tas kreseknya didaur ulang lagi, dijual lagi, masuk ke rumah kita. Nah ini kasihan, meracuni kita lagi nanti. Oke, Mas Arki, nanti kita diskusikan lebih tajam lagi dengan yang berkompetensinya ya. Makasih banyak Dok, karena ada beberapa isu ini ketika kita mau ekspor itu isu itu muncul gitu Dok, untuk masalah mikroplastik ini gitu kan, yang akhirnya buyer dari luar itu yang kondisi seperti itu akhirnya mulai membatasi di Indonesia gitu. Itu yang dibatasi itu karena di luar sana banyak yang untuk dipakai untuk human food gitu, sudah banyak yang pakai untuk human food gitu karena ya defisiensi protein terjadi di banyak negara di luar kan gitu. Betul. Dan nanti kalau seperti Korea, Jepang ketahuan satu aja udah pasti dikena nanti. Betul. Udah diproteksi, nggak bakalan diterima. Dan itu bukan dari masyarakat aja loh. Seluruh yang ada di Indonesia nggak mau nerima. Nah ini bahayanya seperti itu Pak. Betul. Jadi pemerintah pemerintah harus mengatasi dengan yang sebaik-baiknya. Karena nanti komoditi akan terbatasi semua nanti kalau nggak segera dihadapi. Oke, yang lain Pak Arsi? Ya silakan yang lain. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau apa ya, bebas lah. Usulan supaya mikroplastik itu ngomongin organik, ngomongin mikroplastik ya, Mas Arki ada. Izinannya Pak Ardi. Oh ya Mas Bobi. Orang ini nih, Grobogan nih. Dok, silakan Dok. Silakan. Ya. Mas Bobi. Sampai ketemu di online ini Pak Dokter. Pak Dr. Gunario. Siap. Saya akan menunggu pembahasan tentang BSF untuk kesehatan ya, karena kita berhubungan sama sampah dan limbah-limbah yang ini mungkin menurut kita yang awam ini mungkin nggak bahaya, tapi kalau dari pandangan dokter pasti ada sesuatu yang
cukup sensitif ya buat para peternak maggot gitu ya. Ya. Jadi yang saya mau tanyakan adalah treatment sampah ini yang paling berbahaya apa, Dok? Sebelum kita olah menggunakan BASF. Misalnya kayak sampah karena kita berhubungan sama sampah kotoran hewan ya. Kalau di kampung kami sampah organik dapurnya lumayan agak jarang karena masyarakat sudah mengolahnya untuk langsung ke pakan ternak. Tapi karena kita mengolah macam kayak kotoran ternak unggas, jangkrik, kemudian ruminansia, nah itu kan yang kita rasakan ketika kita memegang itu kan ada gatal-gatal gitu, Dok. Ya. Nah, kemudian setelah kita olah dengan BASF, itu kotorannya jadi nggak gatal lagi. Nah, ini kira-kira secara kedokteran itu seperti apa prosesnya, Dok? Dan ini mungkin bisa menjadi nilai lebih bagi BASF ataupun maggot. Ternyata dapat mungkin meminimalisir yang kurang bagus bagi manusia tuh apa aja gitu, Dok. Sisi-sisi yang lebih dari maggot ini. Mungkin itu aja, Dok. Matur suwun. Terima kasih, Mas Bobi. Kapan hari catatan sama saya ini, Pak Ardi? Ya. Mas Bobi dari Kerobokan. Nomornya minta ke saya nomornya nanti. Jadi gini, Mas Bobi. Sementara yang saya tahu bahwa kohe ya, kotoran hewan itu yang berasal dari ruminansia itu sangat banyak mengandung metana, gas metana. Gas metana ini golongan alkana ya. Kalau rumus kimianya kimia organik itu CN plus H2N plus 2. Jadi CH2N plus 2. Jadi kalau C-nya 1, hanya itu 4. Dan golongan alkana yang paling sederhana dan berbahaya yaitu metana ini. Di mana C itu cuma 1, hanya 4. Karena valensinya kalau karbon itu 4, tangannya 4. Tangannya lah kalau sehari kita menganggap tuh C itu tangannya 4. Makanya di sana ada CH4. Dan ini golongan metana yang sangat simpel. Simpel maksudnya rantainya cuma 1 dan berbahaya. Nah, berbahayanya itu mulai si ruminansia itu memakan rumput-rumput apa itu di sana enzimnya keluar. Si ruminansia mengeluarkan enzim yang bereaksi dengan makanan sehingga menghasilkan gas metana. Nah, itu keluarnya nanti melalui kentut dan melalui kotorannya. Makanya itu baunya kan seperti itu. Nah, ini metana yang perlu gas metan. Memang namanya metana, tapi terkenalnya gas metan. Itu yang berbahaya. Nah, ini tolong diwaspadai. Caranya mungkin si kotorannya hewan biasanya jangan langsung diolah, Mas. Diangin-anginkan dulu gitu. Dia kan gas. Sifatnya gas sehingga mudah menguap. Nah, sehingga jangan langsung dicampur dengan yang lain-lain, bahan-bahan makan yang lain. Nah, mungkin juga bisa menimbulkan gatal-gatal, tetapi setelah diolah enggak, karena gasnya udah hilang. Nah, itu bisa juga. Jadi gasnya udah hilang. Kemudian yang ditakutkan lagi gas kuman-kuman yang sifatnya anaerob. Jadi di dunia ini kuman itu dibagi 2, anaerob dan aerob. Anaerobnya pun dibagi 2, satu yang obligat anaerob, satunya fakultatif. Nah, kalau yang obligat anaerob itu kena oksigen sedikit aja, dia pasti mati. Nah, kalau kita kaitkan dengan ilmu saya, itu adanya kuman anaerob itu di ujung akar gigi yang paling bawah. Kalau gigi bawah, kalau gigi atas, ujung akar gigi yang paling atas. Nah, itu dia ngendor di sana, di sanalah oksigen minimal sekali, bahkan tidak ada. Dia akan berkembang pesat. Kembali lagi namanya yang AA tadi ya, Actinobacillus komitan. Itu satu-satunya kuman yang bisa menembus plasenta seorang ibu hamil yang akan memengaruhi perkembangan janin itu, sehingga nanti kalau nggak dirawat, diterapi, akhirnya keluarnya kehamilannya udah matang. 36 bulan dan lain sebagainya. Tapi anaknya itu di bawah 2.500 miligram. Alias 2,5 ons. Nah, dia kriteria ini SOP-nya udah masuk ke inkubator. Belum nanti ada jaundice yang kekuningan dan lain sebagainya. Rawan kalau sudah berat rendah ini.
Nah, kembali lagi ke ini, ke makanan-makanan ini. Kalau ya ditakut yang kuman-kuman yang anaerob itu ya, nanti bisa patogen apa gitu. Nah, makanya nanti kalau mencampur dengan makanan entah itu apa namanya pelet-pelet sebelum menjadi itu ya, itu diuapkan dulu aja supaya dan baunya mesti tidak enak kalau menguap dia. Nah, yaitu salah satu indikator. Kalau dia baunya sudah berkurang, ya sudah lah minimal gas metannya udah menurun. Ya silakan dicampur sudah boleh. Apalagi untuk konsumsi ternak yang lain. Saya kira itu ya Mas Bobi ya. Ya. Yang kita rasakan seperti itu Pak Dokter. Jadi sebelum kita proses tuh kalau kita pegang langsung tuh gatal sekali. Tapi setelah diproses maggot itu kadar ketika kita pegang kadar gatalnya tuh sedikit. Berarti itu apakah menandakan bahwa bakteri maupun apa tadi namanya gas metan ya itu sudah berkurang secara drastis gitu ya? Ya. Jadi gini, saya menganjurkan ya, tetap menganjurkan walaupun Mas Bobi katakan orang yang tidak jijian, tetap pakai sarung tangan aja Mas. Kalau perlu sarung tangan yang panjang itu ya. Nah itu untuk mengantisipasi aja supaya ya kalau nggak ada reaksi alergi juga. Reaksi alergi tidak bisa kita prediksi ya, siapapun bisa katakan alergi terhadap salah satu bahan campuran dari makanan itu bisa juga. Nah ini kalau Mas Bobi ini setelah mengaduk-aduk gatal-gatal, ini kalau memang itu benar-benar reaksi alergi itu sangat menguntungkan. Karena apa? Jadi reaksi alergi itu dibagi secara durasi ya, waktu ya. Ada yang cepat, ada lambat, ada lama. Nah, lamanya itu di sini waktu tidak harus 1 hari, 2 hari enggak. Jadi misalkan ada makan di udang, setelah makan 1 jam gatal-gatal, itu suatu indikator yang bagus dan bisa menarik kesimpulan, oh saya alergi ini. Nah, tetapi kalau munculnya baru sebulan, 2 minggu, itu sudah enggak cepat untuk menegakkan diagnosa juga akan mengkaburkan gitu. Jadi untung sekali Mas Bobi kalau setelah ngaduk ini gatal, ya sudah jangan polosan tangan biasa, pakai sarung tangan aja. Itu untuk siapapun Mas. Kita uji coba aja Dok, karena kita pengen tahu gitu ya efektivitas dari maggot ini ketika sebelum dan sesudah gitu ya. Itu hebatnya orang Indonesia itu. Hebat. Ini pahlawan ini. Karena ini Dok, karena apa ya? Masyarakat tuh enggan memakai pupuk kandang karena ketika dipakai di sawah tuh gatal Dok. Nah itu makanya itu. Jadi setelah pakai kaskot itu loh kok nggak gatal ini kan gitu. Prosesnya tuh cepat sekali gitu loh. Nggak gatalnya itu loh maksudnya. Jadi mereka suka pakai kaskot akhirnya gitu. Makanya kalau dalam dunia ini ya kita dunia perinian ya perhewanan apa itu kencing yang nomor 1 yang paling baik kan kencingnya kelinci itu ya. Baru kambing, baru sapi. Ya, itu kencing kelinci yang paling bagus. Kalau mau nampung kencing kelinci untuk campuran pupuk-pupuk itu sangat bagus. Baru kambing, baru sapi. Apalagi kotorannya kambing itu bagus itu. Nah, itu kalau makanya nanti kalau itu kita bisa mewujudkan memusnahkan sampah-sampah dan kita serentak di Indonesia melakukan hal yang sama yaitu integrated farming tadi itu bukan main. Di sana ada hewan ternak, ada kambing, ada ini, ada ini yang baru terjadi ya 2 minggu yang lalu itu di Blitar Pak Ardi dan teman-teman sekalian. Yeah. Kalau dulu ini keponakan saya sendiri, puyuhnya itu ada 30 ribu puyuh ya, burung puyuh. Nah itu saya punya ramuan. Itu dia sejak menggunakan ramuan ini sudah 2 bulan. Itu yang namanya kotoran dulu itu ditumpuk gitu sampai di bawahnya kandang itu penuh sekali dan dibuang. Dibuang ini perlu biaya kan untuk membuangannya ya. Nah sekarang ini sejak dicampur minumannya itu dengan cairan saya itu kotorannya puyuh itu ada yang beli Pak, sekilonya 1.500 sampai 2.000. Jadi sekarang dia itu ada kos tambahan lagi
kotorannya ini apa itu namanya, dibeli orang, dan satu lagi tidak keluar biaya untuk membuang kotoran ini. Sudah ada dua keuangan yang bisa dicampur kan. Nah ini loh, seperti hal-hal seperti ini saya pengen berinovasi lagi gitu. Ya. Dok, ya, ada pertanyaan nih Dok dari Zora nih. Zora. Ya. Ingin bertanya, apakah benar Dok jika kotoran hewan yang kemudian dimakan oleh maggot dan maggotnya diberikan atau dalam kurung ya, dibuat pakan ke hewan yang sama, contoh kotoran ayam diolah dengan maggot, kemudian maggotnya dibuat pakan ke ayam yang sama, apakah aman Dok? Karena saya pernah dengar ada siklus energi yang tidak boleh dikonsumsi dari hewan yang sama. Gimana tuh Dok? Jadi gini, kalau secara ilmiah saya terus terang belum tahu. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari itu aplikasi seperti itu aman-aman saja, Pak. Aman-aman saja. Jadi contohnya gini, ada di Blitar juga. Itu si kandang ayam itu ditinggikan memang. Sengaja untuk menampung kotoran-kotoran itu. Kotoran ini dimakankan ke maggotnya. Nah, maggotnya nanti yang sudah dewasa dimakankan ke ayam yang bersangkutan dan aman-aman. Ini ayam ayam petelur ya. Ya. Di mana ayam petelur itu kan minimal tuh 6 bulan sampai 10 bulan baru dipotong. Ya. Nah, itu seperti itu. Ya, aplikasi di lapangan kok aman-aman saja. Ya. Jadi secara ilmiah ya belum ada case-case yang mengkhawatirkan. Ya. Mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain yang sudah aplikasi seperti ini. Seperti tadi Mas Bobi ini setelah mengadu ini kok gatal-gatal, setelah diolah itu kok enggak. Nah itu kita memang harus mencari Pak, mencari seperti ini. Kasus-kasus Mas Bobi ini siapa tuh ada reaksi alergi. Nah kalau alergi ya gampang, sudah jangan digarap atau pakai sarung tangan supaya nggak kontak langsung dengan bahan-bahan yang ada di sana, di kohe maupun di bahan campurannya itu. Ya. Ya gitu ya jawabannya sementara itu Pak Arsi. Ya. Secara ilmiah saya belum berani ya. Iya. Saya juga beberapa referensi yang saya lihat memang belum ada sih. Kalau bisa jadi kalau untuk manusia barangkali ya. Jadi kan kita harus pahami juga misalnya manusia itu kan apa istilahnya kalau kawin saudara tuh Dok inseng. Apa disebutnya, Dok? Oh, kalau kawin saudara lain lah. Ini ya istilah ini. Kan kalau di manusia itu mempengaruhi mempengaruhi kualitas hidup barangkali ya. Tapi kan kalau di binatang, saya ambil contoh misalnya lele sangkuriang. Lelenya orang Sunda tuh. Ya. Kenapa disebut sangkuriang? Karena itu cucu kawin sama buyut gitu. Tapi lelenya bagus kan gitu. Nah itu ya jadi kayaknya mungkin nggak berlaku ya Dok ya kalau untuk binatang atau apa. Jadi manusia barangkali ya. Jadi kalau saya jawabnya ilmu Pak dari hukum Darwin itu ya. Jadi bahwa kalau itu kawin silang tetap Pak ada 1:4 itu Pak. Jadi ada yang istilahnya dominan, ada yang resesif gitu. Jadi tetap ada hasil yang jelek, ada yang hasil yang bagus. Nah itu dari mana? Itu urusannya panjang Pak, tergantung dari rantai-rantai gen-gen apa gitu loh. Itu teman-teman yang menekuni gender seperti itu yang DNA-nya itu ada yang silang ini konon ada yang persilangan angka kesekian baru resesif, baru dominan. Nah itu terus terang saya nggak kompetensinya itu Pak. Ini perlu mungkin ada teman-teman sejawat biologi ya. Biologi. Nah, justru itu Pak, saya kemarin waktu ada mucap cabang itu saya ketemu dengan dokter hewan, ketemu teman-teman biologi. Ini saya sangat senang sekali. Beliau akan saya pertemukan nanti. Suatu saat kita mengadakan kumpul yang ada ilmu kompetensinya di sana, Pak.
ini saya lihat tadi ada Mas Yasir nih. Mas Yasir tuh biologi tuh. Nah, itu seperti Mas Yasir, ada teman dari dokter hewan. Itu alangkah lebih baiknya kalau kita ada yang sama-sama ITB kayak Mas Arki. Cuma Mas Arki kan tukang itu dia, biodesi. Oh, dia ditanyain iya. begitu ntar bingung nyari bukunya gimana. Tukang sampah kan. Tapi yang penting kan, yang penting dari Mas Arki ini kan outputnya sudah bisa 12 ton. Jadi banyak sesuatu tuh yang memang proses itu jadi nggak penting. Yang penting itu hasilnya. Betul. Tapi ini Pak, sedikit masukan ya Pak ya, yang ayam itu. Yang ayam kami pernah, saya juga ada ayam juga, integrated juga farming, bahkan mungkin sebentar lagi kambing segala macam kami adakan. Nah kalau yang ayam pengalaman kami sih udah pernah melakukan selama 6 bulan aman. Gitu. Selama 6 bulan kita kasih pakan lagi buat teman-teman mungkin aman. Tapi selebihnya karena memang ada kabar-kabar entah benar entah hoax seperti itu, akhirnya kami berubah pola. Jadi ketika yang dari kotoran hewan itu kami gunakan untuk indukan gitu Pak. Kami gunakan untuk indukan, dari indukan itu bertelur, telur itu yang menghabiskan sampah, dari sampah yang buat hewan. Kita alokasikan, akhirnya kita rubah seperti itu. Kalau misalnya ada ketakutan ya buat teman-teman. Tapi kalau selama ini 6 bulan lebih sih aman. Ada riset kami 6 bulan lebih aman, nggak ada masalah itu. Produktivitasnya masih bagus. Kami di ayam petelur juga, di ayam KUB, ayam KUB, ayam petelur, ayam Jawa ya. Populasi sampai sekarang baru 500-an lah besar itu. Berarti sejauh ini aman ya. Sejauh ini aman ini Mbak Zora apa Mas Zora nih yang nanyanya. Ya sejauh ini relatif aman gitu. Produktivitasnya nggak turun, masih 80% sampai sekarang. Ya. Setahu saya malah teman-teman di Jawa Barat itu malah jadi meningkat katanya untuk telur terutama ya, untuk telur. Jadi ini yang lagi jadi topik bahasan itu ini Mas Arki. Jadi penggunaan PCM, pupuk cair maggot itu, penggunaan itu ini sangat menarik ini karena hobi tumbuhan gitu ya, maksudnya tanaman itu banyak membutuhkan zat-zat tertentu yang ada di katanya gitu ya. Jadi kalau ngelihat komposisi nutrisinya maggot itu ada di situ. Jadi kalau di badannya maggot ada, berarti di tempat hidupnya dia harusnya ada sisa-sisanya gitu. Nah itu harapannya, harapannya. Ya, oke, kita terima kasih katanya Dok. Mas Arki. Oke, ini ya sementara ini dicoba aja Mbak atau Mas Zora. Mbak apa Mas nih? Boleh ngomong kok Mbak. Ini tadi saya setting. Silakan. Kalau interaktif lebih bagus. Iya, Mbak Zora, mari silakan. Ini karena ini Hari Ibu, di sini ada ibu-ibu yang tukang maggot, orangnya udah nggak ada. Wah, kita beri kesempatan Pak Adi. Iya, ini makanya saya lagi nyari nih. Tadi yang mana ya? Dokter Suhartini tadi. Boleh itu teman dokter ya, teman Sudiharjo ya. Bukan. Saya belum kenal. Oh, belum kenal. Belum. Ini ada Bu Sari nih, Bu Sari dari Bekasi nih. Ini dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian nih. Bu Sari. Halo, Bu. Wah, sangat senang sekali. Halo, Mas. Ya, Bu. Bu, jangan pakai make up dong, Bu. Make up apa ini dong, Bu. Aslinya Bu, video, Bu. Monggo, Bu Sari Kristianto. Iya. Kita mesti ngomong apa, Mas? Ya, dari perspektif Ibu sebagai sebagai bidang ibu lah, sebagai bidang ibu. Tadi menarik ya terkait dengan adanya info pakan yang tidak boleh dikonsumsi dari hewan ke hewan. Nah, itu sebenarnya kejadiannya di Medco sapi gila itu loh. Oh. Karena dia mengkonsumsi sorry berisik banget. Sebentar, Bu. Ya, terusin aja, Bu. Saya sambil nyari siapa yang berisiknya.
saya. Belakang saya yang berisik. Oh ya Bu, lanjut ya kalau gitu. Terkait dengan ruminansia yang diberi tepung tulang dan tepung darah. Makanya itu munculnya metro. Tapi kalau untuk dia sudah melalui proses seperti yang dialami Magot, sampai sejauh ini sih tidak ada, karena kan kotoran itu kan sebenarnya bahan organik ya, sisa-sisa yang tidak terkena oleh sistem pencernaan hewan. Nah itu yang didaur ulang sama Magot, dan Magotnya sendiri kan sudah ada proses juga di dalam proses kimiawi juga di dalam tubuh Magot. Jadi secara keilmuan saya sih aman, tidak ada masalah dengan itu. Aman karena sudah melalui satu proses lagi gitu Bu. Ya. Yang kita lihat dari sisi pakan ternak, pakannya adalah sejauh ini kan kandungan komposisi gizi dari Magot ya, sebagai salah satu bahan tambahan pakan pengganti tepung ikan, tepung darah, dan tepung ikan terutama. Karena kan kalau komposisi ayam itu kan harus terutama untuk broiler misalnya, dia kan harus komposisi protein tinggi karena dia memacu pertumbuhan di ayamnya ya. Yeah. Ayam broiler itu kan sekian puluh hari dia sudah harus mencapai bobot 1,5-2 kilo. Dan itu bukan karena si ayamnya disuntik hormon atau disuntik memang pengaturan pakannya sudah sangat luar biasa. Jadi dia harus komposisi protein sekian puluh% untuk yang broiler. Kalau untuk layer kan dia karena jangka waktu hidupnya lama, itu komposisi proteinnya tidak setinggi kalau dia harus di broiler. Kalau layer kan lebih ke kalsium karena untuk telur ya. Kalau untuk ayam pedaging itu kan untuk komposisi pertumbuhan daging. Ya. Jadi poinnya aman ya Bu? Poinnya aman. Jauh ini aman. Ya. Nah ini yang menjelaskannya orang peternakan nih Pak. Jadi ada tadi Mas Arti. Saya bukan orang peternakan, saya dokter hewan. Oh, orang peternakan apa lagi? Cip. Kang, lengkap nih. Kalau menurut saya kan juga ada ruminansia ya. Kalau nggak salah saya pernah dikasih informasi kalau untuk ruminansia itu menjadi gila itu ketika dia memang tidak memakan sesuai dengan kodratnya. Dalam arti dia kan herbivore. Yeah. Ketika dia kasih protein hewani, dia pasti jadi gila gitu loh. Jadi komposisi itu yang harus kita ini kan. Mungkin itu ya seperti itu, benar apa enggak ya Dok ya? Ya itu benar. Karena kan sebenarnya kan Bu Sari yang lebih pas jawab nih. Ya Bu Sari jawab Bu. Nanti Bu Sari berarti minggu depan jadi narasumbernya PPM Bu Sari. Siap. Setuju Adi. Saya belum merasa kompeten. Masih harus banyak belajar. Jadi munculnya Medco itu awalnya memang karena pemberian pakan yang tidak sesuai. Jadi karena pemberian jadi kayak teman makan teman itu loh, dia diberi tepung tulang, tepung darah dari sesama ruminansia. Awalnya seperti itu. Munculnya Medco itu. Sapi gila. Jadi kayak kanibal gitu ya Bu ya? Ya teman makan teman itu. Jeruk makan jeruk. Kanibal. Orang makan orang juga bisa gila. Itu. Oh iya, Bu Sari. Ya. Abi, saya nanya dikit tadi. Bu Sari, saya mau menanyakan, misalnya tadi kan sapi dikasih kayak tepung darah dari hewan yang sama bisa menimbulkan sapi gila ya? Misalnya itu ya. Kalau misalkan tepung darah itu dikasihkan ke ikan, apakah menimbulkan efek yang sama? Ini kayaknya pembahasannya nanti minggu depan ya Bu Sari. Ya.
pembahasannya minggu depan, nggak lucu ini. Sekarang Minggu depan tuh libur hajatnya tahun dokter baru, nih. Kang. Hah? Oh iya, tahun depan berarti, tahun depan. Jadi pantengin terus channel ini. Jadi untuk pemberian pakan itu kan juga ada prosesnya ya, tidak apa namanya begitu jadi tepung darah, tepung tulang terus langsung bisa diberikan pakan, tidak, tapi harus ada proses ujinya supaya apa namanya tidak ada bakteri ikutan atau tidak ada mikroba ikutan di dalam bahan pakannya. Kalau kemudian misalnya gini, ketika kita menyusun langsung pakan unggas misalnya, itu si tepung-tepungan tadi, tepung ikan, tepung tulang, tepung darah, tepung bulu itu biasanya melalui uji dulu kualitasnya bagus apa tidak untuk dijadikan pakan. Jadi tidak bisa sembarangan, karena ujung-ujungnya kalau bahan pakannya itu tidak bagus kualitasnya, itu kan nantinya ke kita sebagai konsumen akhir produk hewan. Jadi apa namanya, kadang kan ada apa namanya bahan pakan yang sudah jagung misalnya, itu kan harus free aflatoksin, kemudian kayak tepung darah itu harus free coliform, free salmonella, itu ada aturannya, tidak bisa langsung diberikan begitu saja. Itu ada aturan yang harus dipatuhi. Jadi kita pun kalau misalnya rutin mengajukan uji kualitas pakan, apakah dia kandungan apa namanya proteinnya masih sesuai, kemudian apakah ada cemaran aflatoksin, cemaran mikroba dan sebagainya. Itu ada, kalau untuk pakan-pakan itu sudah ada SNI-nya. Jadi kalau pakan unggas SNI-nya sekian, untuk telur kandungan proteinnya sekian, kandungan ininya sekian, kalau daging kandungan proteinnya sekian, kandungan karbohidratnya sekian, itu udah ada semua. Oke, siap Adik, kita bahas di episode selanjutnya. Episode berikutnya Pak Supron Amin itu dan jangan. Biar penasaran. Oh ya, nanti berarti lewat Bu Sari nanti Pak Supron, kan saya langsung yang minta, apa Bu Sari yang minta Pak Supron? Langsung aja Kang Ardi, nggak apa-apa. Oke, nanti Pak Toto juga pasti senang banget nanti kalau Pak Supron jadi narasumbernya PPM. Satu lagi Kang, ya, dari Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak. Oh iya, itu juga kita lagi bahas Bu, kita lagi sering ini seminggu ini saya 4 kali apa 5 kali Zoom sama ini nih. Iya, yang di Bekasi, Iya. Saya Bekasi. yang punya Kementerian Pertanian kan. Yang di Setu itu kan di bawahnya Pak Supron Amin juga. Ya, nanti saya ada rencana mau mempertemukan Pak Supron sama Pak Nofrizal ya, Mas Arki ya. Oke, siap. Siap Kang, saya rencana hari Senin ketemu Pak Nov Kang. Kapan? Hari Senin rencananya Pak Nov mau ketemu Pak Nov. Senin. Untuk pembahasan karbon kredit salah satunya diskus itu. Mungkin itu, tapi saya lagi tentatif nunggu waktunya beliau. Iya, itu bilang antara Senin Selasa gitu. Bilang sama saya sih amannya awal tahun aja katanya. Iya, lagi auditan segala macam banyak sama itulah. Kalau sama Pak Supronnya udah nyambung, udah tinggal ketemuin aja tuh. Enak tuh kalau emang bisa nyambung, jadi udah masing-masing kementerian udah nyambung gitu. Ya, Kang Ardi, kebijakannya. Ya. Ini ada orang Kalimantan Raisen gimana nih Pak? Mau disuruh ngomong nggak nih? Pak Toto silakan Pak. Kasihan amat nih. Sorry Pak Toto. Sorry. Ayo Pak Toto. Silakan Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini alhamdulillah nih acara pertama sudah lumayan banyak pesertanya yang dibahas cukup tajam juga gitu. Oke, saya ingin ke Mas Arki. Mas, selamat berjumpa Mas di Zoom ini. Kita sudah kalau tidak salah udah 3 kali bertemu di Zoom. Oh iya Pak, salam Pak. Ini. Oke. Jadi mohon izin ke Dr. Sari karena saya bukan orang akademisi, saya orang praktek lapangan. Jadi kalau membahas maggot, tentang maggot mengarah kesehatan hewan maupun yang lain ya. Jadi di 2018
saya adalah kelinci percobaan karena kekhawatiran saya begini, safety tank yang ada di perumahan padat itu sebenarnya sangat riskan sekali, namun dampaknya itu tidak terdeteksi baik oleh warga maupun oleh pemerintah daerah. Ya, jadi di perumahan-perumahan itu biasanya sebelum PDAM itu masuk, safety tank dan sumur gali untuk bahan mandi dan masak. Nah, itu sudah semestinya teman-teman di pengembang itu memperhatikan. Nah, kekhawatiran saya adalah E. coli dan Ebola. Nah, dengan adanya info dari teman-teman bahwa E. coli bisa dihilangkan dengan maggot. Nah, saya sudah mencoba dan sudah melakukan uji coba bahwa kotoran kita yang langsung digunakan untuk media pakan maggot dan bahan dari safety tank yang juga sudah saya gunakan untuk media pakan, dan itu lebih dari 24 kali kisaran 200 gram ya, itu saya konsumsi langsung. Jadi maggot itu maggot fresh yang saya konsumsi langsung. Jadi hasil dari medianya itu, media pakan maggot itu adalah kotoran dari beberapa keluarga rumah tangga, kemudian dari safety tank yang saya ambil. Nah, kemudian dari fresh maggotnya itu tanpa proses pengolahan. Jadi masih kondisi fresh itu yang saya konsumsi antara 150 sampai 200 gram. Dan itu 24 kali berkisar 2 sampai 3 bulan. Nah, dampaknya yang saya rasakan sebenarnya tidak ada. Jadi E. coli dan Ebola itu yang sudah dikonsumsi diproses melalui maggot itu tidak ada berdampak sama sekali terhadap tubuh saya, kesehatan saya maupun sampai ini hari alhamdulillah kondisi itu masih prima. Itu jadi kalau maggot digunakan untuk kebutuhan unggas, kami terutama cucu saya adalah tiap hari mengkonsumsi telur yang dihasilkan dari ayam petelur dan maggot. Jadi di atas itu ayam, kemudian di bawahnya maggot. Nah, ayam itu bertelur setiap hari itu adalah dikonsumsi oleh keluarga saya. Alhamdulillah juga tidak ada masalah. Gitu. Nah, berkaitan dengan Mas Arki bilang, adanya mikroplastik sebenarnya nun sewu Mas, mohon maaf, itu adalah ada bahan yang diincar oleh buyer untuk memproduksi maggot. Sehingga kalau bahan itu digunakan untuk media maggot, tidak akan ada mikroplastik. Nah, kalau itu dilakukan oleh PPM, berarti PPM mengingkarin misi dan visinya sendiri, yaitu menghabiskan sampah organik. Nah, kalau buyer dengan syarat itu clear dari mikroplastik, bahannya pasti bukan dari PPM. Bukan dari sampah organik. Betul. Nah, jadi sampah organik itu nanti dikerjakan oleh PPM gitu loh. Nah, sementara buyer yang diinginkan clear dari mikroplastik. Dan itu bahannya ada di Indonesia. Sangat banyak di Indonesia. Gitu. Iya, Pak. Betul. Nah, itu mungkin Mas dari Mas Arki, jadi kemungkinan besar nun sewu ada tanda kutip. Kalau boleh saya tuliskan di situ politik dari sistem niaga maggot. Nah, kemudian berkaitan dengan Mas
Mas Bobi dari Agro. Jadi uji coba itu rasanya kalau saya melihat dari apa yang dikerjakan oleh Mas Bobi dan apa yang saya lakukan di sekeliling saya itu saya kira kurang lebih. Jadi maggot tidak ada dampak kesehatan terhadap unggas kita. Itu. Nah, kebetulan saya sekarang ada di negara Rimba Nusa, jadi di ibu kota baru. Nah, saya lagi mengkondisikan antara kohe sapi dan limbah sawit dengan maggot. Nah, ini saya insya Allah masih 2 minggu di sini. Jadi itu yang saya kerjakan. Kalau untuk sapi, karena Nun Sewu, Ibu Dokter Sari, mohon maaf ke Dokter Sari. Jadi pelajaran yang diberikan oleh Dokter Nasrullah maupun akademisi dari IPB bahwa untuk saat ini rumen itu belum diberikan sama sekali ke sapi. Jadi sapi memang belum saatnya diberi makan tepung itu, kecuali pembuatan konsentrat nanti memang sudah melalui penelitian yang sudah benar-benar akurat baru bisa diberikan. Karena memang kalau dread maggot atau tepung maggot dicampur dengan beberapa media secara asal-asalan kemudian dikasih sapi atau kambing memang ada dampaknya. Itu walaupun tanpa akademisi maupun dari lab, kalau sapi dikasih tepung maggot dampaknya sudah jelas. Ada perubahan fisik di badannya, kemudian kesehatannya juga ada ciri-ciri, kemudian dari sisi makannya itu sangat beda sekali gitu loh. Jadi yang biasa makan hijauan kemudian dikasih konsentrat tepung maggot, nah itu ketika dia dikembalikan ke hijauan dia sudah tidak mau makan dan fisiknya beda. Jadi kesehatan sapinya saya kira Dokter Sari lebih memahami itu. Mungkin itu Pak Ardi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya jika ada salah mohon maaf karena kita juga saya sendiri masih harus banyak belajar. Oke, Dokter Win, terima kasih, Pak Ardi, terima kasih, Mas Arki, Ibu dan teman-teman yang lain yang hadir dalam Zoom hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jadi menarik diskusinya ya, Dokter Win ya. Jadi dari kesehatan orang ke kesehatan binatang juga. Suaranya hilang. Suara saya nggak ada. Iya, barusan hilang. Sekarang muncul udah. Jadi dari kesehatan orang, kesehatan manusia, sekarang masuk ke kesehatan binatang. Berarti minggu depan kita ngomongin soal kesehatan hewan nanti. Insya Allah mudah-mudahan Dokter Sukron bisa waktunya. Ya, ada lagi teman-teman. Kita masih punya waktu cukup panjang nih. Ada sekitar 20 menitan. Sedikit menginformasikan Kang Aldi. Iya, karena pernah kami riset sama teman-teman di Unsur sini. Ada waktu itu sampel sekitar 20 ayam kena salmonella dan ada coli ya. Nah, kita coba perlakuan dengan larva itu 80% sembuh. Ya. Nah, jadi memang betul antimikrobialnya terjadi, cuman memang laboratorium yang katanya kan maggot ada antimikrobialnya. Nah, itu betul-betul penelitiannya seperti apa di Indonesia mungkin belum ada ya. Nah, itu tapi secara praktek di lapangan itu kami pernah melakukan itu. Ada signifikansinya di situ gitu. Untuk masalah coli ya, E. coli sama salmonella itu di ayam petelur. Itu cukup signifikan kejadiannya gitu. Itu mungkin Kang Ardi ya. Jadi
Itu ngeri sekali Pak Toto, percobaannya ke diri sendiri itu. Mantap. Tapi ya pengalaman kami seperti itu Kang mungkin. Ya, sebenarnya saya cuma khawatir di lingkungan perumahan Mas, dengan septic tank dan sumur galinya itu sebenarnya. Oke, terima kasih. Ya, itu kalau nggak salah Mas Arki, KKP udah ngeluarin itu Mas. Iya, perikanan ngeluarin tentang ada apa anti mikrobialnya itu. Mikrobialnya. Oh iya. Emang bener ya Kang ya? Iya. Saya belum pernah baca papernya. Nanti saya share deh di Siap. Ya, saya sambil di bold gitu ya, di poin mana gitu. Tahun berapa ya saya pernah baca beberapa paper ada antimikrobialnya. Akhirnya saya coba di ayam, ternyata benar kejadian gitu. Iya. Nah ini ada BL 12.000 Pro. Siapa Kang? Yang angkat tangan silakan. BL 12.000 Pro. Perkenalkan namanya dulu ya, karena namanya nggak ada nih di sini. Silakan. Halo. Halo. Ini BL 12.000 Pro. Oke, lanjut aja ya. Ini ada yang nanya. Nanyanya berarti ke saya, apakah webinar ini tayang di YouTube? Sekarang nggak tayang, tapi nanti saya tayangin. Sekarang nggak tayang. Nanti setelah ini, recordingnya selesai, saya tayangin nanti. Jadi siaran tunda. Jadi jangan sia-siakan live-nya ini. Ya. Sekalian Kang Ardi. Iya. Kang Ardi, iya. mohon izin. Iya. Sekalian diberi info teman-teman bahwa tanggal 27 itu ada talk show perdana ya. Saya sudah rencanakan ngasih tahu nih. Ini jadi untuk yang Jawa Timur, teman-teman. Ke Jawa Timur, silakan pantengin radio Jatim Radio. Berapa tuh ininya ya? Nanti isunya menyusul. Oh ya, nanti kelihatan ya ininya ya. Nanti saya share juga di grup supaya teman-teman yang di Jawa Timur khususnya bisa mantau ini. Dan mudah-mudahan saya bisa dapat ininya, Dok. Bisa dapat apa namanya? Rekamannya. Nanti saya bisa share juga. Siap. Di Facebook medsosnya PPM. Ya. Ya, Senin ya, Dok ya? Senin jam 3. Ya. Senin jam 3 saya yang memulai sama Dr. Win. Nanti minggu depannya itu Pak Anang Sudarna udah fix sepertinya. Siap. Ini gimana Mas, apa Kang, apa Mbak BL 12.000 nih siapa nih? Jadi mau nanya nggak? Udah angkat tangan nih. Oh ya, izin Kang nanti memperkenalkan juga tanggal 28 saya di Net TV. Di Net TV siang. Nanti tanggal berapa? Tanggal 28 di Net. Itu. Jam berapa? Biar nanti jam 11 kalau nggak salah. Nanti jadwalnya menyusul saya share. Ya, nanti kasih tahu aja ya biar ditonton pantengin Net TV ya. Mas Arki. Biar setidaknya teman-teman pembudidaya ini bukan karena saya ingin memunculkan diri, tapi setidaknya teman-teman pembudidaya maggot semakin banyak yang tahu gitu. Itu sih tujuannya. Gitu kan. Ya nanti saya paling titip ini aja sama Mas Arki, sebut Paguyuban Pegiat Maggot Nusantara. Satu kali aja. Siap, pasti saya sebut. Seringnya saya sebut Kang. Sering saya sebut di acara webinar, acara-acara live kemarin memang beberapa request itu dari Pemda harus disebut. Saya request saya ini khusus dari saya. Satu kali aja. Siap. Oke Kang. Anggap berarti saya udah anggota ya. Pokoknya yang baik-baik saya anggap anggota, yang nggak baik-baik kan tidak anggap anggota. Apalagi siap. Oke Kang. Oke ya. Izin bertanya, apa ada grup diskusinya? Kali bisa share file atau ilmu lain? Ada. Nanti ini dari Umar Haidir, Kang Umar Haidir bisa catat nomor saya, nanti saya bisa WA ya, nanti saya kasih di grup WA-nya, tergantung daerahnya ya, supaya nggak numpuk, 0817215149. Saya udah share di sini, saya tulis lagi ya, 081721515149. Ardi. Terus
izin bertanya, maggot yang diberikan kepada unggas harus diproses dulu atau langsung saja? Yang mau jawab siapa nih? Dokter Win bisa jawab juga sebenarnya ini. Apa Pak Ardi? Maggot yang diberikan kepada unggas harus diproses dulu atau langsung saja? Yang sudah saya lakukan ini ya langsung kok. Seperti Pak Toto itu udah apa-apa ya. Jadi bisa langsung ya. Ini langsung. Pak Yulianto Yula Farm nih, dari mana nih? Ya, bisa langsung dikasih. Terus ada juga kalau boleh minta digabungkan grup karena baru mencoba budidaya monggot. Ya, silakan Kang Umar atau Pak Umar hubungi saya, nanti saya kasih linknya ya. Sementara, oh ya, Mas Arki izin live, ada tamu dari Bali katanya. Ya itu kalau udah jadi artis begitu tuh, banyak tamunya. Order ini. Silakan Mas Arki. Nanti kita tunggu Zoom minggu depan biar lebih rame. Kita mau undang Dokter Sukron, Pak Tato. Minggu depan mau undang Dokter Sukron, kata Bu Sari tuh. Oke ya. Hubungi dulu nomor saya ya, Kang Umar ya. Nanti saya kasih tergantung daerahnya, nanti ada Jawa Tengah, Jawa Timur, ada Kalimantan, ada Jawa Barat ya. Jawa Barat ada kabupaten kota juga ada di Jawa Barat. Kalau yang Jawa Tengah sama Jawa Timur dan Kalimantan masih satu grup. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Kita masih punya waktu 46 menit. Sambil menunggu itu, saya mau nyobain jalanin lagunya ini apa? PPM nih, lagu apa? Bukan ciptaan disebutnya, Dokter Win apa disebutnya? Karangan Dokter Win. Nah ini cuman ininya yang mana dok? Saya mesti tampilin WA-nya Dokter Win nih kayaknya nih. Sambil nunggu pertanyaan yang lain. Wah, masih gede ini dok ini. Sampah berserakan mengganggu pandangan, banyak kita belum sadar bersih lingkungan. Sampah yang menggunung di setiap sudut kota, sampah tak berguna jadi rupiah. Dari sampah organik diolah jadi protein oleh alat tentara hitam yang baik. Jadi maggot dan pupuk hayati. Maggot Persik menginspirasi kita semua. Sinergi dengan pemerintah dan pengusaha. Masalah sampah tugas kita semua. Lestarikan alam itu tujuannya. Bebas sampah lingkunganku, bebas sampah kotaku, bebas sampah Indonesiaku. Sampah berserakan mengganggu pandangan, banyak kita belum sadar bersih lingkungan. Sampah yang menggunung di setiap sudut kota, sampah tak berguna jadi rupiah. Dari sampah organik diolah jadi protein oleh alat tentara hitam yang baik. Jadi maggot dan pupuk hayati. Maggot Persik menginspirasi kita semua. Sinergi dengan pemerintah dan pengusaha.
sampah lingkunganku, bebas sampah kotaku, bebas sampah Indonesiaku. Oke. Dokter Winario, seorang dokter yang juga seniman, musisi. Ya, kita masih punya waktu 10 menit lagi, teman-teman. Barangkali ada yang mau ditanya. Ya, nanti ini ada beberapa WA ke saya, Dr. Win, Jawa Tengah kebanyakan. Jadi mudah-mudahan Jawa Timur. Sekali lagi teman-teman yang di Jawa Timur, mudah-mudahan di sini ada yang dari Jawa Timur ya. Kalau kita akan ada talk show di radio ya mengenai potensi sampah 1 juta berkah. Kita bicara tentang sampah organik pastinya. Win juga yang punya lakon, yang punya kerjaan gitu ya dari PPM Jawa Timur. Silakan teman-teman nanti yang di Jawa Timur khususnya untuk mantau ini. Oke, ada lagi? Atau ada yang penasaran misalnya di luar ini juga nggak apa-apa. Saya mau budidaya BSF bagaimana ya mau mulainya? Saya belum mulai misalnya. Oke, Dok. Kita cukupin aja apa ya? Udah cukup ya? Masih 9 menit lagi sini sebenarnya. Masih bisa. Cuma kelihatannya ini kebanyakan yang nge-WA ke saya. Saya yang bingung. Ya udah nanti saya update. Ini yang rame ini. Coba saya sapa satu-satu ya. Mas Yasir masih ada di sini nggak Mas Yasir ya? Ini Mas Yasir udah nggak ada ya live ya. Ada meeting yang paralel. Oke. Ya, gimana teman-teman? Cukup? Cukup aja ya, sepertinya ya. Dr. Win, mungkin terakhir dari Dr. Win, ada yang mau disampaikan dok? Closing statement dok. Siap, ya. Jadi gini, kalau menurut hemat saya sih, ini kalau sebetulnya loh, kalau kita mau jujur membicarakan sampah ini nggak ada habisnya. Tentang penelitian aja, nanti kita Pak Ardi, kita yaitu tadi ke kementerian-kementerian, terutama Diknas harusnya ya, bahwa penelitian tentang permagotan ini bukan main, bukan banyak-banyaknya. Cuman kita selama ini disibukkan oleh budidayanya ya. Ya, saya pikir kalau itu penelitian-penelitian, katakan yang menarik tentang kepompong itu. Kalau itu mau dianalisa yang lebih jauh lagi, itu gunanya kan banyak. Bisa untuk stunting, bisa untuk apa itu tadi benang operasi, bisa untuk mencegah BPLR ya, bayi dengan lahir dengan berat badan rendah dan lain sebagainya. Kemudian tentang kohe-kohenya itu sebelum dia diolah dulu gimana. Sebenarnya banyak sekali itu. Ini teman-teman saya kira sudah melakukan beberapa observasi ya. Nah itu sebetulnya siapa tadi yang live Mas Argi ya, itu dilanjut selama 6 bulan, itu dilanjut sebagai bentuk penelitian bagus sekali itu. Jadi Pak Toto ini saya bilang ini ada sedikitnya bonek ini kalau orang Surabaya bilang ini. Putrinya sendiri untuk objeknya. Saya salut sekali. Ini ini Surabaya nomor 2 ini. Cirinya itu orang Surabaya kalau nggak nekat duduk orang Surabaya. Ini Pak Toto ini sudah menunjukkan kenekatannya ini. Kemudian
secara tidak langsung ya, mohon maaf, kita itu kalau nggak tahu itu boneknya di sana, Pak. Ya, kalau nggak tahu listrik 220 dipegang itu, kalau nggak tahu. Kalau tahu efeknya nanti kalau saya pegang ini. Nah ini Mas Toto bukan. Dan ini sebetulnya kalau maaf ya, mohon maaf, kalau instansi terkait mendengarkan ini harusnya dipegang Pak Toto. Ayo dilanjut. Ayo dilanjut, Mas Argi, ayo dilanjut dari observasi ke penelitian. Dan ini akan sangat outputnya sangat bukan main Indonesia nanti kalau sampai seperti kepompong seperti ini makan ini uji coba observasi ini ditingkatkan ke penelitian, hasilnya bukan keparang nanti. Nah, saya kira untuk teman-teman magoters ini jangan berhenti sampai situ, terus saja kita tahu Pak, BCA itu dulunya kecil Pak, sekarang bisa merajai seperti ini, dulunya kecil. Nah, kita berangkat dari sini ya, nggak apa-apa 1 kilo, mungkin 1 genggam, 2 genggam. Kalau sudah bisa berproduksi 1 genggam, tadi Pak, hormon kebahagiaan akan muncul. Nah, itu kan akan memicu ke perilaku yang seterusnya yang membuat positif, yang membuat akan hasilnya lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Ya, makanya jangan berhenti dari sini. Terus yang penting BPN siap berkolaborasi dengan sahabat-sahabat ini yang ada di sini maupun yang belum sempat gabung. Dari kecil-kecil kita gabung akan menjadi besar nanti. Jadi saatnya kita berkolaborasi, bersinergi ya melalui ini event-event seperti ini. Iya, nanti tanggal 27 ada lagi. Pokoknya gini, saya sebagai salah satu anggota ini nggak berhenti Pak, akan mengadakan bentuk komunikasi yang mungkin nanti di televisi bisa seperti Mas Ari tadi di TV One ya. Net TV ya. Nanti siapa tahu nanti kita ada pertemanan yang banyak, persaudaraan yang banyak akan sangat membantu lah. Mungkin di Kalimantan TV nanti bisa dirilis secara nasional gitu lah. Kita zamannya Pak, radio aja zamannya ber-LPPS istilahnya dia itu. Jadi radio kita nanti itu akan dirilis oleh 22 radio yang ada di Jawa Timur. Nah, ini tidak menutup kemungkinan nanti di tingkat provinsi, antar provinsi akan dinaikkan komunikasi seperti itu, Pak. Pokoknya komunikasi tetap kita jalin dan kita tingkatkan bentuk media sosialnya dan lain sebagainya supaya kita bisa saling memberi informasi. Saya kira itu Pak Ardi, kita jangan berhenti sampai di sini. Saya kira cukup itu, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ini Dok, nanti saya tadi kan ada yang di chat tuh minta nomor Dr. Win, terus ada yang nanya Dr. Win ini rumahnya di Surabaya apa di mana? Saya bilang jawab saya Sidoarjo, tadi saya jawab. Terus saya boleh kasih nomornya Dr. Win nanti ke teman-teman yang tanya. Silakan Pak. Ya, saya kasih yang jelas saya Simatupang Pak. Apa tuh Dok? Simatupang. Siang malam tunggu panggilan Pak. Siap 24 jam. Itu Mas Toto itu kalau telepon malam-malam lebih enak. Sinyalnya juga lebih jernih. Saya juga nggak ada kerjaan, enak-enak guyon-guyon. Tahu-tahu ketiduran. Monggo silakan Pak Ardi, silakan dengan senang hati. Nanti setelah ini saya kasih share nomornya Dr. Win, terus apa lagi ya, ini saya coba lihat dulu ya, coba review ada yang kelewat nggak nih? Ada yang minta digabungkan, nanti saya gabungkan. Udah japri ini ke saya Jawa Tengah. Nanti nanti yang YouTube ya, nanti ini tayang di YouTube. Ya, jangan lupa kalau tayang di YouTube like and subscribe. Cukup ya Dok ya, teman-teman semua. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini awal yang baik. Nggak apa-apa, 33-35 orang menurut saya udah lumayan lah untuk diadakan kegiatan sama kita ya. Karena tadi dibuka sama Kang Luki, ditutupnya sama saya.
Terima kasih teman-teman semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dengan atas segala kekurangan. Yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang buruk itu dari kita. Saya mohon maaf atas nama teman-teman Paguyuban Pegiat Magot se-Nusantara. Kami undur diri, mudah-mudahan minggu depan kita bisa sambung di diskusi-diskusi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung out ya. Ya, Terima kasih siap. teman-teman. Makasih, Ya. Pati. Ya. Silakan kontak saya kalau yang masih penasaran, nanti saya sambung-sambungin. Yuk.